virus COVID ini tidak bisa menempel ke nikotin. Orang perokok malah justru dia tidak sakit, tapi karier. Tapi produk haram dari pihak para medis ya gitu. Iya. Di lapangan, masyarakat berpindah pada rokok-rokok yang bercukai, bermerek, beralih ke rokok-rokok yang langsung ke tembakau murni. Gibah. Merdeka! Nah, ngomong soal rokok dan COVID. Yuk. Isunya loh ya. Isunya itu rokok itu bisa mencegah COVID atau membunuh virus COVID. Ya. Itu isunya gimana, Mas? Ya. Yang saya tahu memang saya tidak berani mengiyakan atau tidak ya, tapi yang saya tahu virus COVID ini tidak bisa menempel ke nikotin. Makanya jarang sekali perokok aktif yang langsung terpapar, perokok aktif yang tidak mempunyai penyakit bawaan, itu bisa secara signifikan terpapar. Nah, seperti halnya kayak ciri-ciri gejala yang seperti disampaikan oleh pihak terkait. Tapi memang banyak sih kasus orang perokok malah justru dia tidak terpapar, tidak sakit, tapi karier. Karena kan walaupun dia tidak terpengaruh secara signifikan, tapi dia virus itu kan tetap membawa. Seperti halnya seperti saya saat itu memang saya disimpulkan karier. Saya tidak mempunyai gejala yang signifikan dan tidak terpengaruh karena hanya sebatas diare pun yang tidak terlalu. Tapi bukan maksud kita bahas soal rokok dan akhirnya kita menganjurkan untuk rokok, tidak. Kalau ada hal baik untuk olahraga. Bukan berarti terus kita menyampaikan ini perilaku merokok itu baik. Tidak. Walaupun rokok itu nikmat. Kan gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih pernyataan resmi dari Badan Kesehatan mungkin? Nggak ada ya, pernyataan medis yang juga. namanya isu kan ya. Baru isu kan. Isu. Kalau toh ada yang menyatakan, misal pihak terkait, misal para medis atau dokter yang terkait lah menyampaikan itu kan, itu sifatnya oknum. Karena kalau kita kejar siapa sumbernya, beliau-beliaunya juga angkat tangan tidak berani karena profesi ya. Namanya juga rokok kan juga produk halal dari pemerintah. Produk halal dari pemerintah. Tapi produk haram dari pihak para medis ya gitu. Iya. Nah, terus yang halal dan haram itu yang mana? Maksudnya ini dalam tanda kutip maksudnya bukan halal MUI-nya, bukan itu. Maksudnya kan pemerintah menghalalkan rokok itu karena ada input. Kapitalnya di situ, dari cukai, dari pajak dan lain sebagainya. Mas Mursyid punya data nggak? Namanya juga gibah kan, kita kan channel gibah. Punya data nggak? Isu perokok di Indonesia meningkat atau menurun? Kalau perokok Indonesia selama pandemi saya kira meningkat. Pemerintah kan ini menaikkan ini akhir-akhir ini. Isu-isunya kan menaikkan label cukainya ini dari sekian menjadi sekian kan gitu. Berarti otomatis berpengaruh dengan harga ini nanti. Di lapangan, masyarakat berpindah pada rokok-rokok yang bercukai, bermerek, beralih ke rokok-rokok yang langsung ke tembakau murni, ya gitu. Dari penjual lapak-lapak, saya juga termasuk perokok bako asli, bukan rokok cukai. Itu penjual di lapak-lapak tembakau itu juga mengatakan selama pandemi ini meningkat, tapi pendapatan sama produktivitasnya meningkat. Iya. Sedangkan negara ini kalau nggak salah kan penopang salah satunya kan pajak dari rokok. Pajak rokok. Beralih ke tembakau murni dari petani tembakaunya ini. Ini mau ngapain lagi? Kira-kira pemerintah mau ngutek apa lagi nih? Bisa jadi nanti petani itu ya kena cukai dari ladang-ladang mereka. Pasca panen, waktu panen itu langsung kena cukai. Tapi jangan salah loh, petani malah diuntungkan apabila pemerintah menerapkan cukai di ladang. Misal 1 hektar hitungannya sekian ratus ribu. Daripada dia harus setor ke perusahaan yang bermerek yang kena cukai, dia kena refleksi. Lebih diuntungkan dia biar PPN restribusi ke pemerintah untuk membayar cukai itu, pajaknya itu, daripada dia kena refleksi. Perokok di Indonesia itu sudah punya pangsa pasar. Jadi manufaktur rokok itu, produk rokok yang tidak terkenal pun punya pangsa pasar. Tapi kan rokok ada yang Mas Mursyid waktu itu ngasih tahu ke saya itu kalau nggak salah
rokok dengan rasa yang hampir mirip. Iya. Iya kan? Soalnya kan mungkin kalau murni nggak ada kadar nikotin, bisa lebih besar kan? Ya. Berarti COVID bisa lebih hancur dong dengan Harusnya tembakau. seperti itu kalau isunya nikotin bisa. Kalau isunya benar. Ini kan semua masih serba isu, nggak ada yang fakta.